Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8. Alhamdulillah kita jumpa lagi untuk PJJ mata pelajaran akidah akhlak. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap masih semangat belajarnya, tetap tambah rajin ya, jangan sampai sudah mulai semester genap ini kendor, tapi harus digas full ya, supaya apa yang ditugaskan oleh Bapak Ibu guru kamu dapat selesaikan. Jangan sampai ini banyak beberapa siswa yang belum mengirimkan tugas, karena saya yakin Bapak Ibu guru setiap hari memberikan materi juga memberikan tugas agar kamu punya nilai. Kalau nanti kamu tidak memberikan tugas, nilai kamu tidak ada ini ya, insya Allah ya minimal pas KKM atau malah lebih baik dari KKM yang sudah ditentukan oleh saya. Baik, masih melanjutkan materi tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Al-imanu antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Allah kita sama-sama ketahui yang wajib ada 25 nabi dan rasul, yaitu Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa, Ilyas, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dan Rasul ini punya sifat. Sifatnya ada yang wajib, ada mustahil, ada zaid. Yang wajib 4, yang mustahil 4, yang zaid 1. Sama-sama kita sudah ketahui ketika kita belajar di SD maupun kita belajar di MI, sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Sidik, amanah, tablek, patonah. Kebalikannya yang mustahil, kizib, kianat, kitman, balada. Sifat wajib adalah pengertian dari sifat yang dipastikan keberadaannya dalam diri seorang Rasul. Ya, tadi itu ada 4 yang sudah saya sebutkan, yaitu sidik, amanah, tablek, patonah. Yang pertama sidik. Sidik ini sifat kebenaran yang melekat pada diri Rasul. Ya, artinya Rasul selalu bersikap benar di dalam setiap perkataan, perbuatan maupun pikiran. Perjalanan umat manusia tidak pernah ditentukan seorang Rasul pun yang melakukan kebohongan pada dirinya dan umatnya. Jadi menegaskan sidik adalah sifat Rasul yang benar, yaitu tercantum dalam surat Yasin ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Yang kamu lihat adalah seorang dijanjikan Allah yang Rahman, yang benar Rasul-Rasul menyampaikan janji serta ancaman Tuhan. Jadi mengenai sifat sidik ini, sifat yang benar ini yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, menjelaskan dalam surat Maryam ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqon nabiyya. Diceritakan Muhammad Ibrahim dalam kitab Al-Quran sungguhnya adalah orang yang sangat membenarkan tentang kebenaran seorang Nabi dan Rasul. Kemudian yang kedua tadi apa? Setelah sidik, amanah. Amanah ini termasuk sifat wajib bagi Rasul. Ini berarti percaya. Maksudnya Rasul-Rasul itu dapat dipercaya, terhindar dari sifat dusta. Nggak pernah Rasul itu dusta, nggak pernah Rasul itu bohong. Jadi amanah menyampaikan, karena Rasul diutus pada mereka bukan karena tingkah laku para Rasul yang tidak baik, tapi banyak diantara keterangan Rasul sampaikan yang bertentangan dengan kebiasaan hidup mereka. Sifat amanah dimiliki oleh Rasul berlaku semua hal, dari mulai tingkah laku, perbuatan, akal, pikiran, ya, yang disampaikan itu jelas tidak bertentangan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat amanah yang dimiliki oleh Rasul
difirmankan Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 106 sampai 107. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala lahum ahuhum nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun amin. Ketika saudara mereka Nuh berkata pada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Kemudian yang ketiga, tabligh. Tabligh ini artinya menyampaikan. Kalau ditinjau dari lugawi, dari bahasa, tabligh artinya menyampaikan, mengandung bahwa para rasul selalu menyampaikan setiap wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ada nabi, ada rasul. Nabi menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan malaikat Jibril untuk dirinya sendiri. Tapi kalau rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Jadi dalam menyampaikan tauhid, keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak jarang seorang rasul harus menghadapi perlawanan, banyak cacian, banyak makian yang diberikan orang, apalagi orang itu nggak senang ketika diberikan nasihat. Dia merasa agama yang pertama yang dibawa oleh nenek moyangnya itu paling benar. Ketika datang rasul, mereka tidak mempercayainya, bahkan mereka mencaci maki. Atau kalau bisa langsung dibunuhlah, seperti yang dialami oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Orang-orang kafir Quraisy tidak mempercayai apa yang agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi untuk menyampaikan wahyu seperti yang termaktub dalam surat Al-Maidah ayat 67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Hai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Disampaikan. Tugas Rasul itu memang menyampaikan wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan wajib itu disampaikan. Ya. Karena Nabi itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berarti tabligh atau menyampaikan. Beda dengan orang-orang sekarang. Kadang-kadang suruh menyampaikan, banyak yang hianat. Tidak menyampaikan. Apalagi dia disampaikan, yang menyampaikannya ada ya orang yang akan disampaikan, ada orang-orang yang ia benci. Padahal itu amanah tapi tidak disampaikan. Tapi kalau Nabi dan Rasul, apa yang disampaikan ya harus disampaikan. Karena itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, patona. Patona ini melekat dari seorang Rasul. Patona artinya cerdas. Maksudnya Rasul memiliki kecerdasan. Mengingat tugas yang menyampaikan kepada umat ini memang berat, macam-macam itu. Umat itu macam-macam. Ya, karakternya macam-macam. Ada yang bengis, ada yang kejam, ada yang baik dan sebagainya. Nah, Rasul-rasul itu harus memiliki kecerdasan, otak yang cemerlang. Agar apa? Agar di dalam menyampaikannya mudah diterima oleh umat. Itu penyampaian yang memang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibebankan kepada mereka para rasul. Jadi dalam melaksanakan tugas, kecerdasan itu memang dibutuhkan oleh setiap rasul. Untuk apa? Untuk memahami perasaan orang lain, kondisi lingkungannya pada saat itu. Di dalam surat Al-Imran ayat 179, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa ma kana Allahu liyudliakum 'alal ghaibi walakinallaha yajtabi mir rasulih may yasa'u fa'aminu billahi wa rasulih." Dan Allah sekali-kali tidak memperlihatkan kepadamu yang gaib, tapi Allah memiliki siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya, maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Ya, jadi memang banyak sekali contoh-contoh kecerdasan yang dimiliki oleh para rasul. Salah satu contohnya adalah Nabi Ibrahim. Perjalanan mencari Tuhan. Nabi Ibrahim bukanlah hal yang dilakukan oleh semua orang. Hanya orang-orang yang cerdas, ya, yang bisa sanggup melakukan pekerjaan ini. Pada akhirnya dibalas kerja keras Nabi Ibrahim itu dengan memberi pemahaman yang luas tentang Tuhan. Nah, iya, dia ngelihat bulan, wah itu berarti Tuhan saya. Tapi ketika
lihat bulan, kemudian udah siang kok hilang lagi bulannya. Wah, berarti ini saya nggak mau Tuhan. Ketika matahari terbit, wah ini Tuhannya. Tapi ketika sore hilang lagi matahari, wah ini bukan Tuhan. Kok Tuhan bisa hilang? Nah, ini kalau tidak punya kecerdasan yang hebat, wah ini tidak akan mungkin. Ya, bahkan dia akan menjadi orang yang tidak percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman juga diberi kecerdasan, terbukti kebesaran kejayaan kerajaan yang dipimpinnya. Tidak ada kerajaan yang memerintahkan yang mampu menandingi hebatnya kerajaan yang dipimpin Nabi Sulaiman. Iya, Nabi Sulaiman kan bisa berbicara dengan binatang, ya. Makanya ketika pasukannya jalan kemudian ada semut yang lewat, dia ngerti, dia paham. Karena apa? Dia memahami bahasa binatang. Sampai-sampai dia berhenti dulu untuk memberi kesempatan kepada semut untuk berjalan. Kemudian Nabi Muhammad sudah tidak diragukan lagi kecerdasannya menghadapi kekejaman kaum kafir, membukiman mengikutnya. Kecerdasan yang ada dari Muhammad tidak pernah dia, walaupun sekitarnya menyembah berhala dan apa, tapi dia nggak mau, karena dia diberi kecerdasan untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengajarkan ya pada umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada berhala disembah, diapakan, itu berarti menjadikan Tuhan berhala itu. Tapi Nabi Muhammad mengajarkan, walaupun ya ada cacian, makian, siksaan dan sebagainya, Nabi Muhammad karena seorang yang cerdas, ya, lama-kelamaan juga banyak orang yang masuk Islam. Jadi contoh kecerdasannya adalah lewat perjanjian Hudaybiyah yang pernah dilakukan dengan orang-orang kafir. Meski awalnya terasa berat, namun pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan semuanya dengan kebaikan bagi orang Islam. Contohnya banyak juga ya. Nabi Muhammad ya, sejak beliau kecil hingga dewasa, beliau menjadi uswatun hasanah, menjadi suri tauladan bagi umatnya. Ini ya yang banyak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau sifat Musaili udah kebalikannya ya, hijib, kianat, kitman, balada. Gak mungkin namanya seorang Rasul itu berbohong, gak mungkin seorang Rasul itu berdusta, ya. Kemudian juga Rasul itu tidak pernah hianat. Seorang Rasul adalah tidak pernah berkhianat, perkataan, perbuatannya terhindar dari sifat-sifat yang buruk. Allah sendiri melarang orang-orang beriman termasuk Rasul sifatnya berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kitman artinya tidak menyampaikan. Nah, jadi Rasul misalnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menyampaikan apa yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi saya bilang tadi, walaupun dengan cacian, ya, siksaan dan sebagainya, tetap apa yang Allah perintahkan itu dijalankan oleh seorang Rasul. Kemudian Rasul juga bersifat baladah. Rasul itu cerdas, nggak ada Rasul yang bodoh, ya. Cara bahasa memang berlawanan dengan patona yang arti cerdas. Rasul tidak mungkin bodoh. Karena apa? Tugas yang Allah bebankan kepada Rasul memang sangat berat, untuk menyampaikan wahyu dengan perantara malaikat Jibril, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, tetap harus disampaikan karena seorang Rasul cerdas. Nggak mungkin Rasul itu baladah, nggak mungkin Rasul itu bodoh. Kalau Rasul bodoh, ya habis semuanya. Nggak ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya. Jadi sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul dan sifat-sifat kebalikannya yang tidak dimiliki oleh Rasul. Jadi membimbing manusia kemungkinan kecil, tugas yang demikian memang sangatlah berat. Nggak mungkin ya Rasul itu balada atau bodoh. Dengan demikian bisa membimbing manusia kepada jalan yang ihdinas siratal mustaqim. Yang terakhir ini tentang sifat zaid. Sifat zaid ini Rasul sama seperti manusia biasa. Rasul itu bisa sakit. Rasul itu bisa Rasul itu bisa punya anak. Rasul itu bisa punya istri. Ini sifat-sifat yang zaid yang dimiliki oleh Rasul. Allah telah menakdirkan agar sifat-sifat kemanusiaan itu tidak merusak nama baik kerasulannya.
Ya, sifat-sifat yang ada pada diri manusia, karena Rasul juga manusia biasa, sama yang dialami oleh manusia biasa. Bisa sakit, bisa nikah, bisa punya anak ya. Jadi mengenai sifat ini ada dalam surat Ar-Ra'd ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulam min qablika waja'alna lahum ajwaja wa dzurriyyah. Jadi sungguh kami telah mengutus sebagai rasul sebelum engkau Nabi Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Makanya Nabi ya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, ya semua punya keturunan sampai Nabi Muhammad SAW. Di manusia itu basyariyah ya, sama seperti yang dialami oleh manusia-manusia lain. Yang paling penting dari misi, dari tujuan diutusnya Rasul adalah bimbingan ketauhidannya, bimbingan umat manusia, menetapkan hukum-hukum, peraturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala jelas punya tujuan di dalam mengutus Rasul untuk membimbing umat manusia menjadi jalan yang ihdinas siratal mustaqim, menerangkan bagaimana caranya manusia memuliakan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, menerangkan apa itu pahala, apa itu dosa, membimbing manusia memperbaiki urusan hidup, mendorong mereka beramal, usaha mencegah. Manusia juga tidak boleh bersikap malas. Jadi terutusnya Rasul itu membersihkan rohani kita dari kotoran, dari syirik, dari nifaq, menerangkan jalan-jalan mendekatkan hambanya kepada Allah, ya, qaribu minallah, dekat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini tentang keimanan pada Allah Subhanahu wa taala melekat dalam diri kita, dan kita juga menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk tugas saya memberikan untuk kelas 8 ini tugasnya di LKS ya. Halaman 20 sampai halaman 22. Itu kamu kerjakan ya. Kalau sudah, saya juga sama itu sampai hari sekarang nih hari Kamis, berarti hari Rabu sudah selesai semuanya ya. Silakan isinya aja, nanti langsung kirim ke WA saya aja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.